Halo. Masih belum muncul? Ya sebentar, ini agak loading. Ya, uh, Ya, udah terlihat sudah bagus. terlihat ya kak ya. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan mengenai usus besar dan anus ya. Nah, jadi ini tuh gambaran anatomi dari usus besar, di mana usus besar ini merupakan tabung muskular berongga, di mana panjangnya itu sekitar 1,5 meter yang terbentang antara sekum sampai kanalis analis ya. Jadi diameter ininya lebarnya itu rata-rata 6,5 cm. Jadi semakin dekat ke arah anus itu diameternya tuh makin berkurang. Kemudian di bagian bawah ini terdapat katup katup ileosekal. Ini nggak ada sih di sini. Cuman di sini tuh ada katup ileosekal, di mana si katup ileosekal ini adalah katup antara usus halus sama usus besar. Jadi ditutup sama si katup ileosekal. Nah, katup ini tuh biasanya tuh emang tertutup. Jadi dia itu bakal terbuka ketika merespons gelombang peristaltik, sehingga memungkinkan kimus ini mengalir masuk seperti itu. Kemudian karakteristik dari usus besar, karakternya itu diameternya itu lebih besar dan tebal. Kemudian ada yang disebut dengan taenia. Nah, ini taenia itu adalah lapisan otot longitudinal, di mana ada 3 pita, yaitu taenia liberi, kemudian taenia mesolica. Nah, ini taenia liberi, taenia mesocollica, kemudian taenia omentalis mana ya. Nah, ini. Jadi ini tuh kayak lapisan otot gitu ya, lapisan otot yang ada di usus besar. Oh iya, jadi usus besar itu nama lainnya intestinum crassum ya, lupa, atau disebut dengan kolon. Kemudian selain itu ada yang disebut dengan haustra dan plica semilunaris. Nah, ini haustra coli dan plica semilunaris. Jadi haustra coli ini adalah sakulasi dinding usus yang berhubungan dengan lipatan mukosa berbentuk sabit, atau disebut dengan plica semilunaris pada permukaan dalam. Nah, jadi haustra coli itu kayak bagian luarnya, nah plica semilunaris itu bagian dalamnya. Terus ada yang disebut dengan appendix epigloicae. Nah, ini tuh peritoneum kolon yang tertutup oleh lemak dari jaringan adiposa tela subserosa. Kemudian bagian-bagian dari usus besar ada yang disebut dengan sekum, kemudian ada kolon sama sekum, terus kolon itu kan ada kolon kolon ascendens yang naik, kemudian ini kolon transversum yang ke miring, dan ada kolon descendens, dan ada kolon sigmoid. Nah, jadi perbedaannya, kalau kolon ascendens ini panjangnya itu kurang lebih 15 cm, terbentang antara sekum sampai ke permukaan visceral dari lobus kanan hepar untuk membelok ke arah kiri. Jadi batas itu sampai ke plexura colli-dextra. Jadi di sini tuh kayak deket ke hepar. Nantinya tuh dia itu berlanjut ke ini tuh letaknya itu ada di retroperitoneal di regio iliaca dextra. Kemudian lanjut ke kolon transversum. Nah, di kolon transversum ini merupakan bagian usus yang paling besar dan paling dapat bergerak bebas. Karena bergantung pada mesokolon. Nah, ini ada bergantung pada mesokolon yang ikut membentuk omentum majus. Panjangnya itu antara 45 sampai 50 cm. Terletak di intraperitoneal. Berlanjut ke kolon descendens, di mana kolon ini kolon yang menurun. Panjangnya itu kurang lebih 25 cm, melintas retroperitoneal dari
dari flexura coli sinistra ke fossa iliaca sinistra, dan di sini beralih menjadi kolon sigmoid. Jadi kayak lanjut ke kolon sigmoid. Di mana ini tuh kolon yang tensionen itu terletak pada retroperitoneal regio iliaca sinistra. Kemudian ini kolon sigmoideum disebut dengan kolon pelvinum, panjangnya tuh kurang lebih 40 cm dan berbentuk lengkung seperti huruf S dan bermuara di rektum. Bermuara di rektum terletak di intraperitoneal. Selanjutnya, vaskularisasinya itu diperdarahi sama arteri ileokolika, kemudian ada arteria kolika dextra, dan venanya itu ada vena kolika dextra. Di sini nggak ada sih gambar, belum menemukan gambar untuk yang vaskularisasi ususnya. Inervasinya, persarafannya itu berasal dari flexus nervus mesentericus superior. Lanjut ke rektum. Nah, mohon maaf Kak, saya cuman pakai gambar ini aja. Kebetulan untuk yang rektum sama yang anusnya itu belum menemukan gambarnya. Mungkin boleh aja dipakai ini aja ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, untuk yang rektum ini tuh bagian terminal, terutama retroperitoneal dan subperitoneal. Jadi akhiran dari intestinum crassum atau usus besar. Bentuknya itu tidak lurus, seperti pipa, jadi dia tuh nggak lurus, dan ada dua lengkung, yaitu lengkung dorsoventral sama lengkung lateral. Panjangnya itu 12-13 cm dan dapat berdilatasi sampai 7,5 cm. Rektum ini berakhir di saluran anal dan membuka ke eksterior anus. Kemudian lanjut ke kanalis analis. Nah, ini tuh bagian akhir dari intestinum crassum, di mana panjangnya itu 2,5 sampai 4 cm. Ada katup yang disebut dengan katup palvula analis morgageni. Nah, jadi kanalis analis ini selalu dalam keadaan tertutup dan baru akan terbuka ketika akan defekasi. Otot-otot yang terdapat pada kanalis analis ini ada musculus levator ani, kemudian ada musculus sphincter ani externus dan musculus sphincter ani internus. Ini nggak kelihatan yang internusnya. Nah, vaskularisasi rektum dan kanalis analis ini ada arteri hemoroidalis superior, arteri hemoroidalis media, dan arteri hemoroidalis inferior. Mungkin itu aja sih Kak untuk usus besar sampai anus. Cukup jelas banget, makasih ya buat Rida. Iya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Dari aku nggak ada tambahan, udah cukup. Kita lanjut aja ke bagian organ aksesorisnya. Terima kasih. Izin tanya Kak. Boleh? Kak, suara saya Terdengar? Oh iya, maaf. Sebelumnya saya mau nanya Kak, tugas di house apa ya Kak? Kenapa? House coli dari usus besar ini. Tugasnya apa gimana? Kayak fungsinya gitu Kak. Oh, fungsinya, oke. Jadi kalau misalkan untuk yang bagian haustra, karena usus besar itu kan dia tempat pembuangan terakhir gitu kan dari sistem pencernaan. Nah, tujuan dari haustra ini adalah untuk membantu juga dalam memadatkan feses gitu. Jadi supaya feses itu nanti tersusun gitu. Kayak gimana ya? Jadi termampatkan gitu. Jadi tujuan itu. Jadi untuk membantu memampatkan feses. Terus juga kalau misalkan dilihat di dalam bagian haustra ini kan pelikanya tuh lebih tipis kan dibandingkan sama di bagian usus besar, usus halus yang lebih berlipat-lipat. Nah, tujuannya tuh apa? Karena pada bagian usus besar itu sebenarnya dari sistem penyerapannya pun udah nggak terlalu banyak gitu, hanya menyerap air aja gitu. Itu juga dari fungsinya.